Oke, kita lanjut pembahasan ke kenaikan titik didih. Tapi Ibu mau bertanya dulu nih, manakah yang akan lebih cepat mendidih antara air dan larutan gula? Atau larutan gula itu air sama gula ya. Jadi ibarat kalian lagi memanaskan dua panci. Satu panci isinya air aja, satu lagi panci isinya air sama gula. Atau lagi godok mie deh, satu lagi isinya air sama mie. Mana yang kira-kira lebih cepat mendidih? Yang isinya air aja atau yang isinya air ada mie-nya? Air aja. Air aja. Kenapa kira-kira kalau air aja itu lebih cepat mendidih dibandingkan air yang ada mie-nya? Semua gak ada partikel yang menghalangi buat menguapnya. Betul. Karena ada partikel yang menghalangi air untuk menguap. Kemarin kan udah belajar ya, mendidih. Kalau mau mendidih itu berarti harus menguap dulu. Kalau sudah menguap, tercapai kesetimbangan tekanan uapnya, baru dia bisa mendidih. Betul, ketika ada zat terlarutnya, mau itu gula, mau itu mie, pokoknya yang kita larutkan ke dalam air, maka partikel zat terlarut itu akan menghalangi partikel pelarut atau air untuk menguap, sehingga titik didihnya kira-kira bakal lebih tinggi atau lebih rendah. Kalau tadi kan air yang lebih cepat mendidih itu yang air aja. Ya, Nah, sekarang Ibu tanya, kalau titik didihnya kira-kira lebih tinggi yang air aja atau titik didih yang air ada mie-nya? Yang ada mie-nya. yang ada mie-nya. Betul, yang ada mie-nya. Karena ada zat terlarutnya, jadi membutuhkan energi yang jauh lebih tinggi untuk air itu bisa menguap, energi yang lebih tinggi agar air itu bisa mendidih. Makanya judul dari subbabnya itu kenaikan titik didih, bukan penurunan titik didih, tapi kenaikan titik didih. Jadi adanya zat terlarut akan menyebabkan kenaikan titik didih larutan. Oke ya. Kita lanjut. Kemudian bagaimana untuk menghitung kenaikan titik didih larutannya? Kita masuk ke rumus delta TB. Nah, di beberapa buku ya, tadi udah Ibu sebutkan, ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa Inggris untuk istilah di rumusnya. Kalau pakai TB berarti boiling point, kalau pakai didih berarti TD ya, nggak masalah kalian mau pakai disebutnya TB mau TD, yang penting kalian tahu maksudnya. Rumusnya ada dua. Yang pertama, kalau dicari besarnya kenaikan titik didih berarti kalian pakai delta TB. Delta TB sama dengan KB dikali M, di mana M-nya itu molal. Itu rumus pertama untuk mencari kenaikan titik didihnya. Rumus yang kedua, kalau yang ditanyakan titik didih larutan, berarti rumusnya sama dengan titik didih pelarut ditambah dengan besarnya kenaikan titik didih, atau TB larutan sama dengan TB pelarut ditambah delta TB. Di beberapa buku ada yang menyebutkan TB larutan itu cuma TB aja, tapi kalau TB pelarut itu TB 0. Kayak kemarin P0, tekanan pelarut murni P0. Kalau titik didih pelarut murni berarti TB 0 ya. Itu cuma penyimbolan aja. Ini untuk rumus kenaikan titik didih. Ibu mau lanjut ke penurunan titik beku ya, karena rumusnya enggak beda jauh, jadi nanti di perhitungannya biar sekalian kita ngebahasnya. Lanjut ke penurunan titik beku. Nah, pertanyaannya, mengapa cairan radiator mobil tidak membeku pada musim dingin? Nah, kayaknya kalau ibu belum pernah sih ya, belum pernah ke negara yang musim dingin bersalju. Cuman kalau dilihat di TV, di film atau di berita, kok bisa ya si mobil-mobil ini jalan gitu radiatornya? Padahal radiator itu isinya kan air ya, harusnya air itu membeku pada suhu 0. Tapi di gambar ini ataupun di luar negeri, mobil-mobil ini bisa berjalan seperti biasa.
dan radiatornya air di radiatornya tidak membeku. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kok bisa tidak membeku? Nggak tahu Bu, belum pernah ke luar negeri. Oh, sama. Jawabannya adalah ada zat anti beku untuk menurunkan titik beku air. Mungkin kalau di Indonesia ini nggak digunakan ya, karena kita nggak ada musim salju, nggak ada musim dingin. Adanya penambahan zat anti beku bisa menurunkan titik beku air. Maksudnya gimana? Kalau air kan membeku di suhu 0 derajat Celcius ya. Jadi ketika suhu 0, air otomatis akan membeku. Nah, ketika kita tambahkan zat terlarut atau di radiator ini zat anti beku, biasanya pakai glikol, kita tambahkan zat anti beku akan menurunkan titik bekunya. Jadi yang awalnya air membeku pada suhu 0 derajat Celcius, setelah kita tambahkan zat terlarut atau glikol untuk radiator ini, maka titik bekunya akan turun. Bisa di -3, -4, -5. Yang jelas di suhu 0 dia belum membeku. Itulah mengapa radiator mobil di luar negeri atau mobil-mobilnya masih bisa berjalan walaupun suhunya menunjukkan 0 derajat Celcius. Karena radiatornya atau air radiatornya titik bekunya sudah turun di bawah 0 derajat Celcius. Nah, terus gimana dong untuk menghitung penurunan titik beku larutan? Rumusnya masih mirip sama titik didih, beda di simbolnya aja. Kalau didih tadi boleh pakai TD, boleh pakai TB, boiling. Yang beku pakai freezing. Bu, kalau pakai bahasa Indonesia beku boleh pakai TB. Yang penting kalian tahu maksudnya kemana ya. Delta TF itu freezing, penurunan titik beku. Delta TF sama dengan KF dikali molar. Kalau mencari titik beku larutan atau TF larutan berarti sama dengan TF pelarut, titik beku pelarutnya dikurangi delta TF. Ini ibu tipe ya, bukan delta TB, tapi delta TF. Gitu. Kalau mau simbol F, F semua. Kalau mau pakai beku, beku semua, B semua. Tuh, KF dan KB. Nanti biasanya di soal udah dikasih tahu nilai tetapannya, tetapan titik didih, tetapan titik beku, udah dikasih tahu di soalnya. Jadi kemungkinan yang kalian cari itu bisa titik beku larutan, bisa penurunan titik beku larutan, atau bisa juga dari molalitas turun rumus GR dicari masanya. Tuh. Kita lanjut ke contoh soalnya. Seperti biasa nanti ibu contohkan dulu cara pengerjaannya, baru kalian coba. Untuk latihan soalnya ada di buku halaman 8. Kita ke molalitasnya dulu ya, jangan dulu ke rumus TD sama TB-nya. Seperti kemarin kita kan nggak langsung ke rumus hukum Raoultnya, kita ke prasyaratnya dulu, ke fraksi mol. Nah, untuk materi hari ini prasyaratnya itu molalitas. Jadi ibu mau contohkan dulu yang molalitas. Ada di buku ya, halaman 8 nomor 3 dan nomor 4. Yang ibu contohkan yang berwarna merah, yang kalian kerjakan yang berwarna hitam. Tentukan molalitas larutan yang dibuat dengan melarutkan 18 gram glukosa dalam 250 gram air. MR glukosanya 180. Ibu tulis dulu rumusnya untuk mencari molalitas. Simbolnya M kecil, rumusnya sebenarnya sama aja kayak cari molaritas. GR per MR
mr dikali dengan 1000 per gram pelarut. Nah, bedanya dengan molaritas cuma di sininya nih. Kalau molaritas satuannya pakai mili pelarut, kalau molalitas satuannya pakai gram pelarut. Ya, ini untuk rumus molalitas. Molalitas sama dengan GR per mr dikali 1000 per gram pelarut. Gram yang di atas itu gram terlarut ya, Ibu tulis aja takutnya tertukar. Yang di atas itu terlarut, yang di bawah gram pelarut. Berarti untuk soal yang di atas kita cari molalitasnya. M sama dengan gram terlarutnya, gram glukosanya itu 18 dibagi mr glukosanya 180 dikali 1000 per gram pelarutnya atau air. Gram pelarutnya itu 250. Berarti 18 per 180 itu 0,1 dikali 1000 bagi 254. 0,1 kali 4 dapat 0,4, satuannya molal. Tuh, cuma segini aja ya, mudah. Silahkan kalian coba yang ini, yang berwarna hitamnya. 1,67 Bu.